Mari belajar kebenaran Alkitab dengan konsep yang benar bersama konsep Cohen Serves People. Setiap Senin malam pukul 19.00 WIB, Anda dapat menyaksikan tayangan ini secara live di Facebook dan YouTube kami, Cohen Serves People. Jika ada pertanyaan, silakan komentar di kolom komentar yang tersedia. Mari bersama kami dalam acara diskusi Alkitab Live bersama konsep Cohen Serves People. Shalom, selamat malam para sahabat konsep. Jumpa kembali bersama dengan konsep Cohen Serve People, diskusi live Alkitab bersama dengan Pendeta Milton Pardosi dan juga tim konsep. Dan pada malam hari ini kita akan mengikuti rangkaian kita punya acara, dan sepanjang bulan ini kita akan membahas tentang topik besar, yaitu pekabaran-pekabaran dari kitab Kejadian. Dan pada malam hari ini judul pembahasannya adalah pembenaran oleh iman dalam buku Kejadian, yang akan disampaikan oleh pendeta muda Jeremy Huta-Julu. Sebelum kita akan mulai, saya ingin juga menyapa para pendeta muda yang hadir dalam ruangan Zoom, secara khusus pendeta muda Sabar Syanturi yang baru saja bergabung. Selamat bergabung dan selamat mengikuti rangkaian acara kita dalam materi pada malam hari ini. Dan sebelum kita akan mulai materi yang akan disampaikan, kita akan mulai dengan doa buka yang akan dipimpin oleh pendeta muda Jimmy Huta Barat. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih malam ini Engkau masih menyertai kami dalam setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Engkau memberikan kepada kami kembali kesempatan waktu untuk sejenak mendengarkan firman Tuhan melalui diskusi yang akan disampaikan melalui konsep ini, yaitu pendeta muda Jeremy Huta-Julu. Biarlah Tuhan bersama dengan kami dan juga para pemirsa yang ada di rumah masing-masing, baik juga yang sedang mengikuti via Facebook. Biarlah Tuhan bersama kami dan memberikan kepada kami pemahaman agar kami dapat mengerti. Inilah doa kami di dalam nama Yesus kami persembahkan. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Nah, para sahabat konsep, kita akan gunakan waktu ke depan. Mari kita fokuskan untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh pendeta muda Jeremy Huta-Julu. Dipersilakan. Shalom, selamat malam sahabat konsep dimanapun berada. Selamat malam juga para sahabat, abang-abang, pendeta, demikian juga Sir Pardosi, pendeta Pardosi dalam ruang Zoom ini. Kita senang, salam jumpa kembali. Semoga dimanapun kita berada, kapanpun kita bisa jadi menonton tayangan ini, kita dalam kondisi yang sehat. Pada malam hari ini, izinkan saya untuk membagikan screen saya agar kita boleh mulai pemaparan tentang tema kita pada malam hari ini, yaitu pembenaran oleh iman di dalam kitab Kejadian, di mana kita pada bulan ini akan belajar bersama dari kitab Kejadian, khususnya pekabaran-pekabaran yang ada di dalam kitab Kejadian. Terima kasih doa buka yang kita percaya bahwa dengan tuntunan Roh Kudus kita boleh belajar akan kebenaran yang Tuhan telah berikan bagi kita. Sebagai pendahuluan, kita melihat bahwa kitab Kejadian itu merupakan kitab pertama dalam Alkitab yang membuka kepada kita sejarah awal mula keberadaan umat manusia. Dan di tengah-tengah kehidupan yang sempurna tanpa dosa, manusia hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita tahu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden dalam keadaan yang tidak berdosa. Ketika Tuhan memberikan satu perintah dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17 yang berbunyi, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat janganlah kau makan.
sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Kita tahu bahwa Adam dan Hawa telah melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan. Dan oleh akibatnya umat manusia jatuh dalam dosa. Yang menjadi sebuah pertanyaan besar. Bagaimana manusia dapat diselamatkan? Karena kita tahu apa yang Tuhan sampaikan tadi, ketika engkau memakannya pastilah engkau mati. Dan kita akan bersama-sama melihat dari Alkitab apa yang terjadi. Di dalam kisah kejatuhan manusia, di pasal 3, saya akan ambil beberapa ayat-ayat penting yang akan kita lihat. Ayat 6 sampai 7, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Akhirnya dia pun mengambil buah itu, dimakan, setelah itu diberikan juga kepada suaminya. Akhirnya istri dan suami ini memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Kemudian maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Kita akan melihat ada saya berikan tanda berbeda, artinya ini penting bahwa pada saat mereka makan, mereka baru sadar bahwa mereka telanjang. Kemudian mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Kisah kejatuhan ini berlanjut ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan. Tapi biasanya mereka bisa dengan baik-baik saja keadaannya, tapi pada saat itu mereka bersembunyi. Bersembunyi terhadap Tuhan Allah. Tetapi Tuhan bertanya, di manakah engkau? Akhirnya di ayat yang ke-10, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Ada satu ayat di dalam kisah perjanjian baru bahwa dikatakan dalam kasih tidak ada ketakutan. Ketika mereka takut, mereka tahu bahwa ada sesuatu yang salah, berbeda semenjak mereka memakan buah yang dilarang itu. Dan itulah yang membuat mereka sembunyi. Lalu Tuhan bertanya, siapa yang memberitahu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Tuhan sudah tahu bahwa ketika itu Adam dan Hawa telah melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan. Kejadian 3 ayat 21, Tuhan memberikan jalan keselamatan dari kejatuhan dalam dosa. Dan Tuhan Allah membuat pakaian. Sebelumnya, Adam dan Hawa telah berusaha untuk membuat pakaian bagi mereka dari daun pohon ara, dan mereka buat menjadi cawat bagi mereka. Tapi sekarang Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya itu, setelah dibuat lalu mengenakannya kepada mereka. Kita tahu bahwa sebelumnya Adam dan Hawa sudah berusaha untuk membuat pakaian menutupi ketelanjangan mereka, menutupi sebenarnya keberdosaan mereka. Ketika manusia berdosa, dia bersembunyi dan merasa bersalah. Berusaha melakukan bagi diri mereka sendiri sebuah pakaian agar tidak kelihatan ketelanjangan dosa mereka. Tapi Tuhan yang Maha Kasih menyediakan bagi manusia pakaian yang di hadapan Tuhan itulah yang sebenarnya layak dan mengenakannya kepada mereka. Adam dan Hawa dapat diselamatkan melalui jalan dan kasih kemurahan yang Tuhan sediakan. Hingga pada akhirnya kita tahu Adam dan Hawa berlanjut kisah kehidupannya. Hingga sampai sekarang ada sejarah umat manusia bahwa berarti pada saat itu Adam dan Hawa Tuhan berikan kepada mereka kemurahan, keselamatan dari dosa. Nah, bagaimana manusia dapat diselamatkan? Jalan keselamatan yang Tuhan berikan bagi Adam dan Hawa itulah kebenaran sejati yang telah jadi pola yang tak terputus. Sama bagaimana cara Tuhan menyediakan keselamatan bagi umat manusia. Para pelajar Alkitab, bahkan bukan hanya di kitab Kejadian, tapi seluruh Alkitab sering menyebutnya ini dengan sebuah pelajaran righteousness by faith atau kebenaran oleh iman. Di mana ada seorang artikel penulis mengatakan di dalam kitab Perjanjian Lama, penulisan tentang kebenaran Tuhan bisa jadi tidak se-eksplisit, tidak segamblang yang ada di kitab Perjanjian Baru, khususnya tulisan Rasul Paulus. Hal inilah menunjukkan keberagaman Tuhan. Itu sebabnya kita perlu memperhatikan baik-baik ketika kita membaca di kitab Perjanjian Lama.
Dan kita masuk, saya berikan sedikit gambaran skema, sedikit overview, bahwa ketika manusia akan beriman kepada Tuhan, maka Tuhan akan membenarkan manusia. Dan Tuhan akan menyelamatkan manusia. Inilah gambaran sedikit dari pelajaran kita, pembenaran oleh iman di dalam kitab Kejadian. Kita masuk ke beberapa tokoh Alkitab di kitab Perjanjian, yaitu Nuh salah satunya. Ketika Tuhan di Kejadian 6 ayat 1 sampai 7 katakan bahwa manusia ini sudah jahat, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal bersama dengan mereka. Di situ katakan bahwa Tuhan akan menghapuskan umat manusia yang kita tahu dengan air bah. Namun ayat 8 berkata, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kita akan coba pelajari, ternyata kasih karunia ini dalam bahasa Ibrani artinya hen, atau favor, atau satu berkenan, atau grace, kasih karunia. Itu juga ada terdapat dalam kitab Kejadian 43 ayat 29. Nah, yang menjadi menarik adalah ketika dalam kitab Septuagint, yang artinya kitab Perjanjian Lama namun ditulis dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai adalah charis. Kata yang sama untuk menunjukkan grace atau kasih karunia yang terdapat di dalam Efesus 2 ayat 8. Yang kita tahu bahwa di situ tuliskan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi kasih karunia yang Nuh dapat berpadanan sama dengan bagaimana Tuhan menyediakan kasih karunia itu di zaman Perjanjian Baru. Kemudian kita akan melihat bagaimana setelah kasih karunia itu perjalanan kehidupan Nuh. Tuhan memerintahkan supaya Nuh membuat bahtera. Karena Nuh didapati adalah orang yang benar, tidak bercela, hidup bergaul dengan Allah. Ketika Tuhan sampaikan rincian bahtera yang harus dibuat, Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Artinya, Nuh menurut kepada yang diperintahkan Tuhan. Demikianlah dilakukannya. Setelah Nuh mendapat kasih karunia, dia melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Dan ini kita tahu pada saat Nuh membuat bahtera, Nuh sambil berkhotbah, memberikan kabar bahwa air bah akan datang. Nuh diajak untuk percaya supaya orang lain juga boleh percaya kepada Tuhan. Inilah kurang lebih gambarannya, Nuh mendapatkan kasih karunia, itu ayat yang pertama tadi. Nuh menurut agar orang lain juga percaya kepada Tuhan pada masa pembangunan bahtera. Nuh menurut Tuhan tepat seperti yang Tuhan tunjukkan. Dalam Kejadian 7 ayat 1 dikatakan, masuklah ke dalam bahtera, sebab engkaulah yang kulihat benar. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Kita boleh berpikir, kalau bahteranya sudah selesai, tapi Nuh tidak mau masuk, tidak mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apakah Nuh dan keluarganya akan selamat? Tentu tidak. Itu sebabnya Nuh menurut perintah Tuhan seperti yang Tuhan tunjukkan. Setelah bahtera itu dimasuki, kemudian ayat yang Kejadian 7 ayat 16 katakan, setelah masuk seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh, lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu. Ketika hujan, air itu datang dari atas, di kitab Kejadian dikatakan dari bawah juga, tingkap-tingkap air itu terbuka, Tuhanlah ternyata yang menjaga bahtera itu. Karena sangat mungkin bagi bahtera itu untuk hancur. Sehingga keamanan, keselamatan keluarga Nuh hanya berada di dalam kuasa Tuhan saja. Karena Tuhan yang menutup pintu bahtera dan menjaganya. Inilah kurang lebih gambaran pelajaran kisahnya Nuh. Ketika Nuh mendapat kasih karunia, dia tidak menyepelekan kasih karunia yang diberikan. Namun Nuh menurut supaya orang percaya tepat seperti yang Tuhan tunjukkan. Bahtera itu pun Nuh percaya bahwa itu dijaga oleh Tuhan. Maka dari awal sampai akhir keselamatan dan pembenaran itu hanya berasal dari Tuhan saja. Kisah selanjutnya adalah kisah Abraham. Di dalam Kejadian 15 ayat 4-6, kita tahu Tuhan memberikan janji kepada Abraham supaya keturunannya akan banyak menjadi seperti bintang di langit dan pasir di laut. Namun Abraham sadar bahwa sulit
atau mustahil bagi keluarganya untuk mendapatkan anak. Dan Abraham bertanya, orang siapa yang akan menjadi ahli waris? Tuhan katakan, orang ini Eliezer tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Tuhan sampaikan kembali janjinya. Ketika di ayat 6 dituliskan, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Abram belum melakukan sesuatu tindakan apapun. Abram baru percaya dalam hatinya dan Tuhan sudah memperhitungkan itu sebagai satu kebenaran. Dalam ayat berikutnya, 18 ayat 19 kitab Kejadian, ini perkataan Tuhan yang ditujukan kepada Abraham. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkan kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, melakukan kebenaran. Kata kebenaran yang di dalam Kejadian 18 ayat 19 dan Kejadian 15 ayat 6 sama-sama menggunakan kata yang sama, yaitu sedekah, righteousness, sebuah kebenaran yang dimana itu diperhitungkan Tuhan kepada Abraham. Jadi kita bisa melihat bahwa karena sama-sama pakai kata yang sama, dalam Kejadian 18 ayat 19, tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan adalah dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Jadi kalau saya menurut kepada Tuhan, melakukan kebenaran dan keadilan, maka percayalah Abram kepada Tuhan. Itu adalah jalan yang ditunjukkan Tuhan. Itulah rencana yang Tuhan inginkan. Itu sebabnya Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena Tuhan memang berkehendak, ingin itulah jalan yang ditunjukkan Tuhan supaya Abraham percaya. Manusia dapat memilih untuk tidak percaya. Kalau Abraham tadi dia pilih untuk percaya atau mengikuti jalan yang ditunjukkan Tuhan. Buktinya Yohanes 1 ayat 11 sampai 12. Ada orang yang memilih untuk tidak percaya. Yesus datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Banyak di zaman Yesus yang menolak Yesus. Namun, tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu sama seperti Abraham, mereka yang percaya dalam namanya. Kisah Abraham ini kita melihat bahwa pada saat Abraham beriman, lalu perjalanan kehidupannya seperti apa? Dibuktikan dari kitab Ibrani, bahwa karena iman Abraham taat. Bahkan sebelum janji itu diberikan. Janji bahwa yang di ayat Kejadian 15 tadi. Bahwa Kejadian 15 ayat 6, Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Abraham taat pada saat pertama dia mau keluar dari negerinya. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan. Itulah kehidupan Abraham. Bahkan pada saat mau punya anak, bukan hanya Abraham yang harus beriman, namun Sarah. Karena mereka menganggap dia yang memberikan janji itu adalah setia. Berikutnya, karena iman maka Abraham, tatkala dicobai mempersembahkan Ishak, ia setia, rela mempersembahkan anaknya. Karena ia tahu, percaya bahwa Allah ini berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dia sudah lihat Tuhan itu janjinya nyata, sekitar 20 sampai beberapa tahun lamanya dia menanti anak, dan Tuhan berikan itu. Jadi dia percaya, sekalipun ini harus mati, bahwa Tuhan akan membangkitkan anak ini. Inilah kisah Abraham. Sama seperti Nuh. Dia percaya diperhitungkan itu sebagai kebenaran, dan sepanjang hidupnya dia beriman kepada Tuhan. Di mana ada satu kesempatan sebenarnya untuk tidak menurut, untuk tidak beriman. Tapi Abraham pilih untuk beriman. Sekarang kita lihat kondisi kita umat manusia. Dalam Yesaya 59 ayat 2 kita tahu bahwa kita terpisah dengan Tuhan karena dosa kita. Bahkan sekalipun banyak perbuatan baik yang kita lakukan, segala kesalehan kami itu seperti kain kotor. Di dalam Yesaya 64 ayat 6. Dan kata yang sama adalah kata sedekah juga, righteousness. Jadi sebaik apapun, sebanyak apapun tindakan baji kita, itu sama seperti kain kotor. Dan kita tahu
Dengan kondisi kita berdosa, cara satu-satunya adalah dengan melalui Yesus Kristus. Karena ketika Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Yesus Kristus, dia tidak memperhitungkan pelanggaran kita umat manusia yang berdosa. Dan oleh karena itu, supaya dalam Yesus Kristus kita dibenarkan oleh Allah. Kita yang tadinya salah, karena percaya kepada Yesus Kristus, maka kita dibenarkan. Dibenarkan adalah tidak memperhitungkan pelanggaran kita orang berdosa. Atau bahasa yang lain, dosa kita diampuni. Gantinya, kesalehan kita yang tadi seperti kain kotor, maka kita diberikan atau dipakaikan kepada kita jubah kebenaran Kristus yang sempurna itu. Sehingga Tuhan tidak melihat lagi jubah kita yang kotor, tapi Kristuslah yang terlihat kebenarannya di dalam diri kita. Oleh sebab itu, sejalan Roma 5 ayat 16-17 katakan, kasih karunia itu tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Karena saya berdosa, selayaknya saya dihukum. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Ketika kita berdosa, kita diberikan kasih karunia, itulah yang disebut dengan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Kita hanya bisa dipandang benar di hadapan Tuhan hanya karena kita dapat kebenaran dari Kristus. Dan itu diberikan secara cuma-cuma. Namun masih ada yang berpikiran untuk mendapatkan kelayakan dianggap benar melalui perbuatan usaha mereka masing-masing. Sama seperti yang dulu dilakukan oleh Adam dan Hawa pada saat mereka berusaha membuat cawat dari daun pohon ara. Dalam kitab Perjanjian Baru zaman Rasul-Rasul ada juga yang seperti demikian. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena pada saat itu banyak orang Kristen yang sudah bertobat, latar belakang mereka Yahudi, menganggap harus disunat orang-orang yang latar belakang bukan Yahudi. Seakan-akan kalau tidak disunat, tidak selamat. Oleh sebab itu dikatakan, tidak, itu semua hanya berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Berikutnya dikatakan, sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ini menekankan Abraham belum melakukan satu apapun, tapi Abraham percaya, itulah yang diperhitungkan. Itulah yang Tuhan kehendaki, perintah yang dilakukan oleh Abraham. Sekarang bagaimana manusia bisa diselamatkan? Kita tahu ayat ini, bagaimana karena kasih karunia kita semua diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Manusia dapat keselamatan oleh karena kasih karunia dari Tuhan. Namun, apa yang tadi dimaksudkan dengan oleh iman? Ibrani 11 menjelaskan apa itu iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Belum kita lihat, belum ada, namun kita percaya, kita beriman. Sama seperti yang dilakukan oleh Abraham. Lalu percayalah Abraham, lalu berimanlah Abraham kepada Tuhan. Walaupun seperti tidak mungkin, pada saat itu dia pikir bagaimana istri saya bisa mengandung seorang anak untuk jadi anak ahli waris. Tapi Abraham beriman, lalu Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Di Roma 10 ayat 10 mengatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dari hatilah percaya itu pertama-tama muncul di hati, dan dari situlah kita dinilai dibenarkan oleh Tuhan.
Lalu dengan mulut, artinya ada sesuatu yang produk dari rasa percaya kita itu di dalam hati. Ada yang boleh dilihat oleh orang lain. Dan oleh itulah kita akan diselamatkan. Dalam Commentary on Romans, Martin Luther menuliskan, iman merupakan pekerjaan ilahi di dalam kita. Itu adalah anugerah dari Tuhan juga. Iman itu. Iman mengubah dan membuat kita lahir kembali di dalam Tuhan. Itu mematikan manusia lama buat kita jadi manusia baru. Baik dalam hati, jiwa, pikiran, kuasa, dan Roh Kudus tinggal dalam kita. Itu merupakan sesuatu yang hidup, sibuk, aktif, dan luar biasa. Itulah iman. Seorang penulis menambahkan bahwa iman hanya memiliki satu cara untuk mengekspresikan dirinya, yaitu di dalam penurutan. Yakobus 2 ayat 17, sejalan bahwa demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Jadi kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Rasul Paulus mengaminkan dengan jika demikian adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Jadi pada saat Rasul Paulus berpikir beriman itu bukan berarti kita membatalkan hukum Taurat. Sama sekali tidak, Rasul Paulus katakan. Ini masalah pembenaran. Kita tidak bisa dibenarkan karena hukum Taurat. Karena pada saat kita kerjakan hukum Taurat, seringkali kita jatuh dalam dosa. Rasul Paulus tuliskan, karena hukum Taurat kita kenal dosa. Jadi kita hanya dibenarkan karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Dan pada saat kita percaya pada Yesus Kristus, kita juga diselamatkan. Jadi oleh iman. Iman adalah percaya kepada Tuhan yang menghapuskan dosa dan mengaruniakan kebenaran itu kepada manusia. Tuhan mengaruniakan kepada kita kebenaran, karena kebenaran, kesalehan kita adalah seperti kain kotor. Pada saat yang sama, iman akan menyatakan perbuatan kebenaran. Karena kebenaran Kristus telah diberikan pada kita, selayaknya lah kita hidup sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan. Itulah yang kita lakukan seperti yang Yesus Kristus inginkan. Baik, di akhir sebagai kesimpulan. Ketika kita sadar akan keberdosaan kita, kondisi kita, dan kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka dosa kita dihapus, tidak diperhitungkan, dan kita dibenarkan di hadapan Tuhan hanya oleh karena kebenaran Kristus yang telah diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Kita percaya pada Kristus yang punya kebenaran yang seutuhnya, yang sempurna. Oleh iman kepada Yesus Kristus, kita dikaruniai keselamatan. Mana kita tidak layak diselamatkan, namun karena kita sudah dibenarkan, kita pun beriman supaya kita boleh diselamatkan. Iman turut bekerja sepanjang umur hidup seseorang. Sama seperti Adam dan Hawa, orang tua kita, Nuh, Abraham, dan saksi-saksi iman, tokoh-tokoh iman di dalam kitab Ibrani 11, bahkan sepanjang tokoh-tokoh Alkitab. Itu turut bekerja sepanjang umur hidup seseorang untuk melakukan kehendak atau perintahnya Tuhan. Dan terakhir, pola pekerjaan penyelamatan Tuhan dari zaman Adam dan Hawa yang pertama kali jatuh dalam dosa, itu sama pola pekerjaan penyelamatannya sampai akhir sejarah umat manusia. Demikianlah pelajaran yang saya boleh sampaikan, sharing pelajaran pada malam hari ini. Kami persilakan, kami kembalikan kepada moderator bila mana ada pertanyaan ataupun tambahan yang boleh menguatkan pelajaran kita pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Boleh di-unmute dulu Pendeta Maro. Baik, terima kasih Pendeta Jeremy Huta-Julu yang telah memaparkan materi, membuat kita semakin paham apa arti pembenaran oleh iman. Ya, semoga kita akan selalu menghargai dibenarkan oleh iman. Baik, di sini sudah ada pertanyaan, sini ada pertanyaan, saya akan bacakan, nanti mohon dijawab oleh Pendeta Jeremy Huta-Julu. Pertanyaannya adalah, apa usaha kita untuk mendapatkan keselamatan? Apa usaha kita untuk mendapatkan keselamatan? Karena tadi sudah disinggung tentang iman dan keselamatan. Mohon penjelasannya. Silakan Pendeta Jeremy. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ketika kita mau selamat, tidak ada usaha kita, karena semua itu adalah pemberian Tuhan. Namun, dari semenjak kita percaya, karena pada saat kita percaya pun itu kita sudah melakukan kehendak Tuhan. Jadi, sama seperti tokoh-tokoh yang tadi. Mereka percaya di awal, beriman terus dari pertengahan kehidupan mereka sampai di akhir kehidupan mereka. Sehingga dari awal sampai akhir, kehidupan kita semua atau kehidupan tokoh-tokoh tadi itu selaras mengikut apa perintahnya Tuhan. Karena contohnya tadi seperti Nabi Nuh, bila mana mereka pada saat Tuhan perintahkan untuk masuk ke dalam bahtera, tapi mereka tidak mau masuk, maka mereka pasti juga akan mati di dalam bencana air bah tersebut. Jadi usaha kita pun sebenarnya tidak ada hanya karena kita mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Bahkan kita pun kalau mau melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan atau perintah Tuhan, itu pun dikaruniai oleh Tuhan. Jadi apa usaha kita? Usaha kita sebenarnya hanya berserah saja sama Tuhan. Berserah kepada Tuhan, apa yang Tuhan rencanakan, mungkin ada dalam kehidupan sehari-hari karena kita tujuannya salah satu untuk membentuk karakter seperti Kristus. Kita berserah kepada Tuhan untuk hari demi hari merubah, membentuk karakter kita sama seperti Kristus. Seperti itu yang boleh saya berikan. Mungkin ada tambahan dari hamba Tuhan yang lain. Kami persilakan. Baik, terima kasih ya. Tadi sudah dijawab bahwa usaha kita adalah bagaimana kita berserah kepada Tuhan ya, karena Tuhan sudah memberikan keselamatan. Saya mau lihat dulu bagaimana pandangan ataupun pendapat dari Pendeta Buddha Adrian ya, mengenai pertanyaan ini. Mungkin kita akan coba ya dengar kira-kira ada tambahan dari Pendeta Buddha Adrian untuk pertanyaan ini. Saya sih lebih tepatnya bukan mau menambahkan, tapi saya mau bertanya lagi, tambah. Oh, mau bertanya lagi, silakan. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah keselamatan itu hanya pakai iman saja, atau ada juga dengan cara yang lain? Nah, kalau kita hubungkan di Alkitab kan dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Nah, kalau kita tadi lihat contoh di kitab Kejadian, bagaimana Abraham ya, dia itu karena ya Tuhan berfirman keluar, akhirnya pergi. Dan itu adalah iman dia percaya kepada Tuhan. Nah, bagaimana dengan di zaman sekarang? Apakah ketika kita mempercayai akan Tuhan itu harus ada yang kita buat? Nah, contoh ini. Kalau sekarang kan seringkali kita dengarkan bahwa kita harus mau untuk dibaptis. Karena kalau dibaptis adalah tanda bahwa kita mau menerima Yesus. Nah, apakah dengan saya menerima dibaptis itu, maka saya menyatakan iman saya dan saya akan selamat? Tapi bagaimana di zaman Abraham, di zaman Nuh? Apakah mereka juga seperti itu di zaman sekarang ini? Apakah mereka juga perlu untuk dibaptis, untuk menyatakan, oh ini karena saya percaya kepada Tuhan, maka saya mau dibaptis? Apakah mereka juga sama di zaman itu? Ataukah berbeda dengan di zaman yang sekarang? Caranya. Ini bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Semakin luas ini, ya, apa memang hanya keselamatan saja? Apa yang hanya dengan iman saja itu menjadi syarat untuk selamat? Ya, silakan Pendeta Jeremy Huta-Julu untuk menanggapi pertanyaan kedua ini.
Baik, terima kasih. Karena ini memang kerinduan kita semua untuk diselamatkan. Namun, ketika kita mau berusaha dalam kehidupan kita sehari-hari, tetap kita ingat bahwa sebaik apapun, sebanyak apapun kita berbuat, itu tidak mampu melayakkan kita di hadapan Tuhan. Namun dalam Roma 10 ayat 10 katakan, tadi juga Pak Pendeta Adrian sampaikan, tanpa perbuatan iman itu hakikatnya mati. Di Roma 10 ayat 10 katakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut ketika kita melakukan percaya di dalam hati, hanya Tuhan yang bisa melihat. Sesama manusia tidak bisa melihat. Dan kemudian ketika dengan mulut orang mengaku, artinya ada sesuatu yang kita ungkapkan. Tuhan melihat, manusia melihat. Namun ada juga orang yang di hadapan Tuhan ini hanya mulutnya aja, hanya tindakannya saja yang kelihatan percaya, namun dalam hatinya tidak percaya. Sehingga ada satu ayat Matius 7 ayat 21, tidak semua orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Kita tahu ada di situ dituliskan orang bernubuat, mengusir setan, itu kan sudah pasti dalam level kerohanian yang tinggi kalau di zaman kita sekarang. Tapi mereka pun dinilai Tuhan tidak untuk diselamatkan. Jadi apa yang harus kita lakukan yaitu di dalam hati kita percaya dan tindakan kita pun mengaku. Pada saat kita mengaku artinya inilah posisi saya. Saya percaya kepada Tuhan. Karena saya dibenarkan oleh Tuhan, maka tindakan saya adalah sebagai orang yang dibenarkan. Orang-orang yang mengikut apa perintah Tuhan. Termasuklah di dalamnya hukum kasih, hukum Taurat, 10 hukum, dan yang ada di dalam Galatia 5, buah-buah roh. Seperti itu. Kalau untuk pertanyaan yang tentang apakah mereka juga dibaptis pada saat itu, memang kita tahu baptisan itu baru diinisiasi ketika ada Yohanes Pembaptis, di mana atau nanti mungkin hamba Tuhan boleh bantu mengkoreksi, di mana pada saat itu itulah sebagai tanda pertobatan. Apakah kita sekarang harus dibaptis? Karena Kristus pun melakukan demikian, mendirikan itu sebagai satu tanda kita berserah kepada Tuhan. Jadi layaklah, baiklah kita untuk dibaptis. Seperti dikatakan Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Demikian yang saya boleh berikan. Kami persilakan untuk hamba Tuhan yang lain untuk kita saling memberikan tambahan. Baik, terima kasih ya atas penjelasan untuk dua pertanyaan yang tadi ya sudah dijawab oleh Pendeta Jeremy Huta-Julu, dan saya mau ke Pendeta Pardosi dulu untuk memberikan tambahan mengenai dua pertanyaan tadi ya. Boleh Pendeta untuk memberikan tambahan? Baik, selamat malam saudara-saudara, sahabat konsep, dan juga para hamba-hamba Tuhan, baik yang ikut di Zoom konsep ini maupun yang melihat live secara Facebook dan juga keesokan hari untuk live di YouTube. Selamat malam, terima kasih saudara masih setia ikut dalam diskusi pelajaran Alkitab ini. Baik, saudara-saudara yang kekasih, ini saya kasih dulu gambarannya ya. Keselamatan itu hidup kekal gitu ya, hidup kekal. Yang hilang di Taman Eden itu hidup kekal, kan begitu ya. Waktu Adam diciptakan, maka dia diciptakan kudus, tak berdosa, dan akan hidup selama-lamanya bila mana dia tetap setia dan menurut kepada Tuhan. Dengan demikian, maka kehidupan kekal dalam diri Adam dan Hawa yang diciptakan Tuhan itu sudah ada di sana, betul nggak? Bagaimana? Sudah ada di dalam tubuh mereka, itu sudah ada. Jadi waktu diciptakan dalam bentuk kudus sempurna, maka kehidupan kekal itu sudah menyatu dengan dia. Saya mau tanya sekarang, siapa yang kasih hidup kekal kepada Adam dan Hawa waktu diciptakan? Allah.
Tuhan, pencipta, betul. Lalu ketika jatuh dalam dosa, maka hilang dia. Betul, hilang? Hilang. Nah, sekarang kan harus dikembalikan. Siapa yang harus kembalikan? Si pencipta itu sendiri. Yang harus kembalikan ya yang punya kuasa untuk mengembalikannya. Siapa yang punya kuasa untuk mengembalikannya? Tuhan. Ya Tuhan. Adam dan Hawa ya cuma nerima aja. Nggak bikin apa-apa. Karena Adam dan Hawa tidak bisa menciptakan kehidupan kekal itu untuk kembali kepada dirinya. Nggak bisa. Dari awal Tuhan sudah kasih. Karena berdosa hilang. Lalu Tuhan mau kembalikan lagi. Bagaimana caranya? Karena dosa itu menuntut kematian, maka Tuhan harus membayar kematian itu supaya hidup kekal itu bisa kembali lagi. Makanya Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai 10 katakan itu bukan hasil usahamu. Bukan hasil usahamu itu adalah hidup kekalnya itu. Harus dipahami baik-baik. Ya. Jadi bukan hasil usahamu itu adalah hidup kekalnya itu. Itu bukan usahamu sama sekali. Tidak bisa. Karena saudara tidak bisa menciptakan hidup kekal itu. Karena saudara dan saya dapat itu. Adam dan Hawa waktu di Taman Eden. Dapat manusia itu. Dikasih Tuhan di dalam tubuhnya itu. Kehidupan kekal itu. Selama dia menurut, maka dia akan tetap hidup selama-lamanya. Tetapi karena tidak menurut, maka hidup kekal itu hilang. Dicabut oleh Tuhan. Nah, supaya manusia itu bisa hidup kekal selama-lamanya, Tuhan harus masukkan lagi ke dalam diri manusia. Ya kan? Oke. Sudah paham di situ, saudara-saudara? Mudah-mudahan paham ya. Jadi itu yang dinamakan keselamatan itu dari Tuhan. Tidak ada usaha saudara, karena ini sebuah apa ya? Seperti benda lah begitu ya. Benda ini mau dikembalikan kepada saudara. Benda ini saudara tidak bisa bikin. Kalau saudara bisa buat, maka saudara bisa ciptakan hidup kekal saudara sendiri. Entah di mana, terserah, monggo. Di bumi ini pun jadi kita bikin hidup kekal kita sendiri. Kalau saudara sanggup buatnya. Masalahnya kan nggak sanggup. Adakah saudara lihat sampai sekarang orang masih hidup sudah umur 6.000 tahun, kalau dunia ini sekarang umurnya 6.000 tahun, masih ada? Kan nggak ada, berarti dia kan tidak punya hidup kekal itu. Nah ini yang mau dikembalikan Tuhan. Makanya dikatakan itu bukan hasil usahamu. Oke, jelas. Nah, yang kedua. Ini sekalian menjawab pertanyaan kedua, pertama, kedua, atau ketiga, atau keempat. Kalau urusannya tentang righteousness by faith ya. Yang kedua. Ini barangnya nih. Hidup kekal ini barangnya nih ya. Ini sekarang mau dipaksakan masuk ke dalam hidup saudara atau harus ada protokolernya? Hah? Kalau dipaksakan masuk ke dalam setiap manusia, maka konsep kebebasan memilih itu dihancurkan oleh Tuhan sendiri, padahal Tuhan memberikan itu di Taman Eden, makanya manusia menyalahgunakan konsep itu. Berarti harus ada protokolernya kan? Apa protokolernya? Beriman. Cerdas. Amin. Kalau saudara tidak ngikuti protokolernya, ini nggak bisa dimasukkan ke dalam hidup saudara. Nggak bisa. Walaupun sudah ada keselamatan disiapkan oleh Tuhan, tapi ini kalau masuk dalam tubuh saudara ada protokolernya. Protokolernya apa? Yang pertama, saudara harus percaya. Harus percaya. Dan ketika saudara percaya, maka ini masuk ke dalam saudara. Itu makanya istilahnya, maka engkau dibenarkan oleh Tuhan. Masuklah dia. Karena protokolernya sudah diikuti. Ya toh? Setelah ini masuk dalam hidup saudara, lalu mau diapain ini sekarang? Mau diapain? Hah? Dijaga supaya jangan keluar lagi. Ya dijaga supaya jangan keluar lagi. Kalau keluar lagi kan, ya lepas lagi seperti Adam dan Hawa. Betul? Betul. Sudah masuk, keluar lagi karena melawan Tuhan. Nah disitulah yang tadi dibacakan sama saudara Jeremy itu dalam buku Roma pasal 10 ya, mulut, hati itu harus sinkron karena ini ada proses untuk protokoler ini sudah masuk di dalam dan dia tidak lepas lagi. Ya.
Nah, barulah kita dapat gambarannya. Kalau sudah pakai tangan, masuk, keluar, paham lah ya. Paham ya. Mudah-mudahan paham ya. Jadi itulah righteousness by faith. Nah, kalau saudara baca tentang pengalaman Henok, Ibrani pasal 11 ayat yang kelima, ya, ada yang boleh bantu baca. Kalimatnya agak dimodifikasi sedikit, tetapi prinsipnya sebenarnya sama, karena prinsip yang terjadi sama Henok itu juga terjadi kepada tokoh-tokoh iman yang lain dalam cerita itu. Ibrani 11 ayat yang kelima. Ibrani 11 ayat 5. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Oke, jadi berkenan kepada Allah itu apa? Kalau meniru polanya Henok, kenapa? Karena dua tokoh ini dalam Alkitab Kejadian dan bahkan di seluruh Alkitab, hanya dua tokoh ini yang ada konsep tentang bergaul dengan Allah. Henok bergaul dengan Allah, Nuh bergaul dengan Allah, dan Nuh mendapatkan apa? Kasih karunia. Dalam cerita Henok Kejadian pasal 6 tidak ada ekspresi kasih karunia. Tetapi dalam buku Ibrani ada ekspresi, dan Henok berkenan kepada apa? Allah. Berkenan kepada siapa? Kepada Allah. Kenapa? Karena dia hidup bergaul dengan Allah. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Maka Nuh mendapatkan kasih karunia. Jadi apa itu kasih karunia? Anda berkenan di hati Tuhan. Makanya saudara mendapatkan kasih karunia. Nah, kalau dalam pemahaman sederhana begini, masih ingat cerita Esther enggak? Esther tuh katakan begini, siapa yang menemui raja tanpa dipanggil, mati dia. Betul? Betul? Tapi akhirnya Esther nekat. Ya kalau mati, matilah. Tiba-tiba lewatlah Esther di depan raja. Ditunjuk oleh raja. Akhirnya dia berhak untuk apa? Di ratu. Bukan menjadi ratu. Berhak masuk menemui raja. Ratunya kan sudah. Kenapa mundur lagi cerita tentang ratu-ratu di sini? Ini kan cerita tentang bangsa Israel mau dibunuh sama Haman, kan gitu ya. Mordekai suruh dia nemui raja. Dia seperti berat hati. Akhirnya dia nekat. Setelah dia nekat, raja menunjukkan tongkatnya. Nah, ini ekspresi mendapatkan kasih karunia ini seperti ini. Seharusnya dia tidak boleh menemui raja. Tetapi karena dia mendapatkan, tanda kutip ya, kasih karunia dari raja, dia boleh menghadap raja. Artinya apa? Esther berkenan di hati raja. Bagaimana caranya supaya saudara berkenan di hati Tuhan? Oh, baik-baiklah kita menurut Tuhan. Enggak ada, saudara. Mau baik-baik saudara menurut Tuhan, itu berarti saudara mencoba untuk mengarang tadi itu yang sudah hilang. Enggak bisa. Setelah saudara ikuti protokolernya, nah barulah saudara ikut apa yang Tuhan perintahkan. Mundur kita. Waktu Tuhan menyuruh Adam dan Hawa dan keturunannya untuk buat korban. Ya toh? Betul enggak? Korban itu harus ada darahnya. Itu protokoler namanya. Kenapa saya bawa bahasa protokoler? Karena kita lagi COVID. Itu aja. Kalau nggak lagi COVID, nggak bawa istilah protokoler. Ya. Korban itu harus ada darahnya. Itu protokoler. Protokoler kalau nggak diikutin, bubar semua. Makanya Kain nggak diterima Tuhan. Habel yang diterima Tuhan. Karena protokolernya diikutin. Protokoler ini adalah untuk menjaga supaya keselamatan yang sudah dibuat Tuhan di Taman Eden dengan menyembelih binatang itu tetap menjadi sebuah protokoler sampai anak domba yang sesungguhnya datang. Terima kasihlah. Mudah-mudahan bisa menambah sedikit pemahaman. Ya, sedikit saja, tidak usah banyak-banyak. Baik, terima kasih Pendeta Pardosi yang sudah memberikan tambahan yang membuat kita semakin lebih jelas memahami tentang apa arti dibenarkan dengan iman. Baik, di Facebook sudah ada pertanyaan ya. Salah satu dari penonton dari Facebook memberikan pertanyaan ya. Saya sebut saja namanya, dari sahabat konsep Redin Marbun ya. Pertanyaannya seperti ini. Apakah ciri-ciri orang yang tidak beriman
ya, apakah ciri-ciri orang yang tidak beriman? Lalu ya, bagaimana kita ya, membedakannya ya antara orang yang beriman dan juga yang tidak beriman. Ya, kita minta dulu Pendeta Jeremy untuk memberikan tanggapan mengenai pertanyaan yang ketiga ini. Baik, terima kasih sahabat konsep atas pertanyaannya. Iman itu sebuah hubungan kita dengan Tuhan, layaknya sebuah hubungan kita dengan Tuhan. Takaran iman seseorang itu hanya diberikan sesuai dengan seperti apa Tuhan menganugerahkannya kepada kita. Itu adalah anugerah daripada Tuhan. Ada orang yang beriman yang seperti kelihatannya tidak mungkin untuk saya mau melakukan seperti dia. Jadi ciri-ciri yang pertama adalah kita harus ingat iman itu adalah hubungan pribadi, bukan untuk dibanding-bandingkan dengan orang lain. Dan yang kedua berikutnya, iman itu pasti akan seperti tadi kita pelajari bersama, akan terlihat dari perbuatan-perbuatannya. Perbuatannya artinya kita menurut kepada apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan perintahkan. Bisa jadi juga pada saat kita mungkin di kehidupan kita sehari-hari, bukan karena kita terlihat lebih menurut dibandingkan saudara kita yang lain, bukan berarti kita jadi berbangga bahwa kita bisa mengatakan kita imannya besar. Seperti demikian. Karena kembali lagi pada prinsipnya itu adalah dianugerahkan dari Tuhan kepada kita, itu menjadi sebuah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Bukan tugas kita untuk menghakimi seperti apa orang lain imannya, apakah besar, apakah kecil. Namun bila mana kita mau mengukur hubungan pribadi kita dengan Tuhan, yaitu seperti apa yang kita tahu, seperti itu juga lah yang kita lakukan. Sebanyak apa yang kita tahu, sebanyak itu juga lah kita memohon beriman kepada Tuhan, supaya kita disanggupkan untuk melakukan apa yang Tuhan izinkan telah kita ketahui mengenai kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Itu yang boleh saya sampaikan. Kami persilakan bagi hamba-hamba Tuhan yang Baik, lain. terima kasih. Menambahkan. Ya, terima kasih untuk penjelasannya. Jadi kita bisa melihat ya ciri-ciri orang beriman, karena itu adalah mengenai hubungan pribadi ya, hubungan pribadi antara dia dengan Tuhan. Nah, saya buat dulu untuk memberikan tanggapan kepada Pendeta Muda Riki ya untuk pertanyaan ketiga ini. Ya, bagaimana menurut Pendeta Muda Riki Mual mengenai ciri-ciri orang beriman ya? Ini menambahkan apa yang Pendeta Jeremy sampaikan. Di Yakobus 2 ayat 17 tadi sudah disinggung juga, disampaikan bahwa jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman hakikatnya mati gitu ya. Jadi kan iman percaya gitu. Lalu ditanya, apa buktinya percaya gitu? Ya ada perbuatannya. Karena ayat yang lain mengatakan bukan yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan mereka yang melakukan. Nah, jadi pengakuan itu tidak cukup, harus ada yang dilakukan. Itu sebabnya iman itu perlu perbuatan. Nah, lalu sekarang pertanyaannya, apa yang dibuat? Nah, karena ini berhubungan dengan iman, dengan keselamatan dengan Tuhan, ya Tuhan menuntut kita untuk melakukan apa sih buktinya kita percaya sama Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Ya, ayat Alkitab katakan, jikalau kamu mengasihi aku, turutlah segala perintahku. Nah, itu bukti salah satu bahwa kita percaya kepada Tuhan, kita beriman kepada Tuhan, kan itu sebabnya kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saya rasa mungkin itu sedikit yang bisa ditambahkan, mudah-mudahan boleh menjawab pertanyaan. Terima kasih, Pendeta Maro. Oke, Mungkin baik, saya terima mau kasih. tambahkan, Oh, kalau silakan, lihat silakan. yang tadi Pendeta Riki katakan Yakobus 2 ayat 17 itu ayat 18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu. Itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepada imanku dari perbuatanku. Artinya gini, memang iman itu kita tidak bisa lihat. Tapi itu nyata dari perbuatan kita. Nah, jadi
Kalau kita katakan apakah saya bisa melihat iman saya tidak bisa lihat. Tapi apakah saya bisa tahu bahwa saya ini adalah seseorang yang benar-benar takut akan Tuhan atau tidak? Kita bisa. Kita bisa rasakan itu kalau kita dekat dengan Tuhan. Tapi di saat kadangkala mungkin kita tidak dekat dengan Tuhan, tanpa disadari pun kita pun jadi jauh dari Tuhan. Seperti itu. Jadi merasa kok Tuhan tuh nggak ada dalam hidup saya. Nah, itu sudah memang ciri-ciri orang tidak beriman. Tapi kalau kita masih rasakan Tuhan itu selalu hadir dalam hidup saya, walaupun seringkali saya juga masih sering melakukan pelanggaran. Tetapi saya bisa menyadari bahwa saya selalu dekat dengan Tuhan. Saya punya iman itu. Nah, jadi pada intinya adalah mari kita lihat kepada diri kita masing-masing. Apakah saya ini sudah beriman kepada Tuhan atau belum? Jangan kita menjadi orang yang hanya mau melihat perbuatan orang, melihat orang ini beriman atau tidak, orang itu menurut atau tidak, jangan. Tapi lihat diri kita. Lebih baik kita lihat diri kita, apakah saya ini sudah takut akan Tuhan atau tidak. Makanya Wahyu 14 ayat 12. Wahyu 14 ayat 12 itu kan dikatakan yang penting di sini adalah apa? Tekun sebagai umat-umat Tuhan ya. Dan kita juga harus apa? Menurut akan firman Tuhan, menurut hukum Tuhan. Dan yang paling penting adalah memiliki imannya Yesus. Sehingga dalam kehidupan kita, marilah kita menjadi orang yang beriman kepada Tuhan. Mari kita introspeksi diri kita. Jangan kita hanya mau melihat kekurangan orang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Saya kira ya untuk pertanyaan yang ketiga itu sudah sangat jelas ya. Agar kita beralih ke pertanyaan berikut. Ya, di chat Zoom ini sudah ada masuk juga pertanyaan dari sahabat konsep, dari Bapak Dr. Ida Bagus Koko. Ya, pertanyaannya saya bacakan. Apabila saya menurut segala firman Tuhan dengan motif agar bisa selamat, ya, apakah itu sudah menyangkal selamat karena iman? Ya, karena kalau kita sadar ya bahwa sering sekali kita akan salah dalam memahaminya. Ya, bagaimana ini dengan pertanyaan ini? Boleh dijawab oleh Pendeta Jeremy ya untuk pertanyaan yang keempat ini. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan. Bila mana kita menurut segala firman Tuhan dengan motif agar bisa selamat, maka sebenarnya kita sedang mengikuti pola yang dilakukan oleh orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat yang menentang Yesus pada zaman Yesus. Sedangkan Yesus sampaikan, hendaklah hidup keagamaanmu lebih daripada orang-orang Farisi itu. Artinya kita menerima keselamatan itu kembali lagi bukan karena kita banyaknya apa yang kita buat, seperti mungkin dalam kitab Lukas 18 ya. Mungkin kita boleh buka sebentar kitab Lukas 18 ketika Yesus katakan ada orang yang berdoa di bait suci di dalam Ka'bah ataupun di dalam sinagog. Ada orang yang pemungut cukai dan ada juga orang Farisi. Orang Farisi berdoa kepada Tuhan dalam hatinya, "Ya Allah, aku mengucap syukur karena aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadahkan ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, hanya singkat saja dia bilang, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Lalu aku berkata kepadamu, Yesus berkata, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Jadi bukan banyaknya apa yang kita lakukan. Ketika kita mau dibenarkan pada Tuhan, kita sadar bahwa kita bukan siapa-siapa, bahkan apa yang kita buat itu sebenarnya kita ini orang pendosa. Mungkin seperti itu yang boleh saya sampaikan. Bila mana ada tambahan, kami persilakan. Baik, terima kasih ya. Saya langsung beralih saja ya untuk melihat tanggapan lain dari Pendeta Ari Depari ya. Coba kira-kira menurut beliau apa ini ya tentang pertanyaan yang keempat. Ya, apa? Ya, saya pikir sudah cukup jelas tadi jawaban dari Pendeta Jeremy bahwa kalau orang berpikir bahwa dengan penurutan dia akan selamat, itu sama dengan keselamatan itu
diperoleh dari perbuatan. Buatan. Ya, jadi sampai sekarang ada juga orang yang mempraktekkan ajaran agama demikian, bahwa dengan perbuatan-perbuatan yang ditimbun itu akan memberikan tabungan untuk bisa selamat. Jadi berbuat baik itu kan bukan seperti investasi sorga ya. Jadi sudah jelas tadi saya pikir bahwa keselamatan atau pembenaran itu dari iman. Ya, iman itu muncul karena mengenal siapa itu Tuhan dan mengasihi Tuhan itu dengan total, dan urusan keselamatannya itu urusan nomor sekian, maksud saya. Orang yang sudah punya iman yang baik, ya, keegoisan dalam hatinya akan dikikis karena kasihnya kepada Tuhan dan kasihnya kepada sesama manusia. Itu perbuatan tadi. Jadi orang yang sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, kalau kata Yesus mengulangi perintah Musa, itu tidak akan merepotkan lagi urusan yang mana dan yang bagaimana yang dilakukan untuk selamat. Artinya dia sudah mencintai Tuhan dulu. Ya, jadi saya pikir, apakah jika saya menurut segala firman motif agar selamat itu motifnya sudah melanggar iman itu, saya pikir iya. Jadi ada rasa egoisme dalam hati untuk melakukan penurutan kepada Tuhan. Jadi motifnya tidak karena mencintai Tuhan lagi, motifnya tidak karena bagaimana dibenarkan oleh Tuhan, tapi bagaimana supaya dia mendapatkan sesuatu yang dia mau. Ya, itu makanya Rasul Paulus bilang pembenaran itu hanya oleh iman. Dilihat dari sisi sejak kejadian sudah diajarkan pada malam ini buat kita. Karena kalau dari perbuatan saja diusahakan, kalau pertanyaan kedua tadi yang Pendeta Pardosi bilang bukan karena usaha, ya. Jadi itu akan meruntuhkan bagaimana perasaan seorang melakukan penurutan itu dengan motif supaya dia aman. Kalau di gereja kita sering bilang supaya masuk surga, ya, bukan seperti itu sistemnya. Dan poin pelajaran kita pada malam inilah menjadi jawaban dari pertanyaan ini, ya, bukan karena perbuatan tapi karena iman. Tetapi orang yang punya iman, kalau kata Yakobus jelas sekali, ya, pasti melakukan perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kalau soal percaya, itu kalimat yang paling saya suka dari Yakobus, kalau soal percaya, setan pun percaya sama Tuhan. Ya, jadi perbuatan tidak menyelamatkan. Sudah jelas. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk tanggapannya. Semakin kita diperkaya dengan pemahaman ini, ya, semakin kita akan memahami bagaimana iman dan hubungannya melalui perbuatan. Agar kita tidak salah, ya, tidak salah. Karena kalau kita sudah salah nanti jadi semata-mata kita selamat itu jadi karena perbuatan. Baik, saya mau ke Pendeta Pardosi menanggapi, ya, apa tanggapan yang lain, ya, mengenai pertanyaan yang keempat ini. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih. Ya, jadi saya jelaskan dulu ciri-ciri orang beriman itu apa sih? Ya. Nah, mari kita kembali ke Ibrani 11. Di situ ada ciri-cirinya, ya. Yang pertama itu di ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Jadi kalau saudara beriman, saudara itu menerima penciptaan. Kan sederhana, kan? Sederhana gitu. Oke. Kalau ada orang tidak menerima penciptaan yang dilakukan oleh Tuhan, ya berarti tidak beriman, gitu aja. Yang kedua, ayat yang ke-6. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Ya. Saudara percaya nggak sama Tuhan? Bahwa Tuhan itu ada, bukan dongeng. Bukan sekedar kisah yang dikarang manusia untuk menakut-nakuti orang. Kalau saudara tidak percaya bahwa Tuhan itu ada, ya berarti saudara tidak beriman, itu aja. Karena beriman itu adalah sesuatu yang meyakini sesuatu yang tidak kelihatan, ini masalahnya.
Kalau Tuhan itu kelihatan sama saudara dan saya sekarang, maka tidak ada yang namanya iman itu. Kan definisi iman itu kan Ibrani 11 ayat 1 adalah iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, kan? Betul. Kalau saudara hidup waktu Adam dan Hawa diciptakan, maka saudara tidak perlu iman. Karena saudara tahu bahwa ada penciptaan itu. Tapi karena saudara tidak lihat, tidak tahu, maka saudara beriman bahwa ada penciptaan. Beriman bahwa Tuhan itu ada fisiknya. Bukan cerita dongeng, bukan cerita fiksi yang dikarang-karang untuk nakut-nakuti manusia. Ada gitu. Lalu apa lagi iman itu? Nah, mulai dari ayat yang ke-7, maka iman itu terkait kepada ketaatan. Nah, begitu cara memahaminya. Jadi jangan langsung iman kalau tidak ada perbuatan bubar katanya kan. Oh, kasihanlah orangnya kan gitu ya. Jadi tahapannya itu dia percaya adanya penciptaan, makanya dia ada. Kalau nggak ada penciptaan, emang dia dari mana datangnya? Siapa yang menciptakan itu? Tuhan. Berarti Tuhan itu ada dong, karena dia menciptakan yang ada. Masa yang tidak ada menciptakan yang ada? Kan ajaib namanya itu. Harus yang ada menciptakan yang ada. Komputer diciptakan oleh manusia. Manusia itu ada? Nggak ada. Lah, kan bingung kita. Terus dari mana keluarnya komputer ini? Sesuatu yang ada itu harus diciptakan dari yang ada sebelumnya. Jadi manusia ini diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Berarti harus ada yang ada menciptakan yang ada. Sehingga menjadi ada. Nah, bingunglah kan? Yang ada menciptakan menjadi ada sehingga menjadi ada. Itu iman. Nah, sekarang pertanyaan yang keempat. Kalau saudara dan saya berlomba-lomba supaya mendapatkan keselamatan, berarti saudara belum mengikuti protokoler. Itu aja. Protokolernya itu bukan, ini keselamatan. Saya ulangi lagi. Protokolernya adalah turuti hukum baru ini nangkap. Enggak. Percaya. Dapat. Setelah itu, nah ini yang harus apa? Dijaga. Menjaga ini pun, saudara tidak punya kekuatan seperti Nuh. Jangan mentang-mentang Nuh sudah masuk dalam bahtera itu terus dia tenang-tenang di dalam di sana. Enggak, saudara-saudara, berdoa terus itu di dalam bahtera itu. Kalau enggak ini bisa hancur ini kapal ini. Belum lagi singa-singa ini enggak terkendali hidupnya. Udah pernah pikir singa-singa itu 1 tahun 10 hari lockdown di dalam bahtera? Emang saudara pikir enak? Apa enggak gelisah itu singa-singa itu? Walaupun cuma 2, tapi kalau 2 pun singa, saudara-saudara, lari juga kita ini. Apa enggak saudara pikir harimau itu gelisah 1 tahun 10 hari? Jadi Nuh itu pun dia harus bergumul dengan Tuhan di dalam bahtera itu. Karena ini di dalam bahtera ini enggak tahu entah ribuan binatang di dalam itu sekarang. Kalau ini enggak terkontrol lagi nih semua, bahaya ini sama Nuh. Jadi artinya apa? Meskipun Nuh sudah taat, tetap saja ini bahtera ini siapa yang kendalikan ini? Siapa yang kendalikan? Tuhan. Jadi kalaupun saudara katakan, saya sudah ikuti protokolernya pendeta, saya sudah terima pakai iman. Lalu di sini saya akan berjuang supaya saya tetap mendapatkan keselamatan itu. Saudaraku, apalah kekuatan saudara mau berjuang mendapatkan keselamatan itu? Enggak ada. Lihatlah cerita Nuh itu. Kapal itu bisa hancur kapanpun. Kalau saudara baca, kapal itu cuma muter-muter, mendaratnya nggak jauh dari waktu dia berangkat. Kenapa? Kalau sempat kapal ini mendarat itu kan di Timur Tengah ya peristiwanya, di Timur Tengah ya, terus mendaratnya di Australia gitu. Apa nggak pusing Nuh? Di mana lagi aku ini Tuhan? Nggak ngerti aku ini, di mana aku ini sekarang? Ya. Artinya apa? Walaupun saudara sudah terima keselamatan itu, tetap saudara tidak punya kekuatan apa-apa untuk menurut firman Tuhan. Tidak punya. Tidak punya. Siapa yang jago? Tuhan, saya sanggup menuruti 10 perintah itu. Dengan saudara katakan saya sanggup saja, saudara sudah melanggar hukum. Hukum apa? Kesombongan. Baru ngomong saya sanggup menuruti semua perintah Tuhan, udah jatuh di dalam dosa. Jadi apa? Nggak ada. Jadi nggak usah kita sok jago lah, mampu menuruti hukum. Nggak ada. Tetapi itulah protokolernya. Ya. Terima dengan percaya, masuk dia keselamatan itu, lalu saudara bergumullah dalam hidup ini untuk apa?
untuk menjaga supaya saudara tetap di dalam keselamatan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Pardosi untuk penjelasannya dari pertanyaan yang keempat. Nah, berikutnya ada juga ini masuk pertanyaan ya dari Facebook ya. Benar dari Facebook ini? Dari sahabat konsep bernama Redox Jong ya, izin bertanya. Pada akhirnya perbuatan yang dibawa ke pengadilan ya. Lalu pertanyaannya adalah kenapa iman kita yang tidak dibawa ke pengadilan lewat ayat Pengkhotbah 12:14 ya. Lewat ayat Pengkhotbah 12 ayat 14. Karena ini ada juga hubungannya ya. Beliau menghubungkan pada ayat Pengkhotbah 12:14 ya. Bagaimana ya hubungan pengadilan ya yang diadili adalah bukan imannya tapi perbuatannya ya. Bagaimana menanggapi pertanyaan ini? Nah, kita minta dulu Pendeta Jeremy untuk menanggapi pertanyaan yang kelima dari sahabat konsep. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini akan membantu kita lebih memperdalam lagi. Artinya ketika kita melihat kita sudah beriman, tapi kenapa masih perbuatan kita yang dibawa kepada pengadilan. Kita tahu bahwa pada saat ini sedang terjadi penghakiman, di mana Tuhan sedang memeriksa segala sesuatu perbuatan kita. Dan pada saat kita nanti akan pada akhirnya ketika penghakiman itu selesai, barulah kita akan didapati apakah kita berat atau ringan. Lalu kenapa kita harus diadili sesuai dengan perbuatan kita? Sama seperti Adam dan Hawa, mereka dinilai dari perbuatan mereka. Kenapa mereka padahal hanya baru satu kali melakukan kesalahan. Baru satu kali. Tapi mereka sudah harus menerima akibat yang begitu fatal. Sehingga sampai sekarang kita pun demikian. Sehingga intinya adalah pada saat kenapa kita diminta untuk sebenarnya 100% layak di hadapan Tuhan karena iman kita, karena Tuhan ingin kita kembali seperti zaman Adam dan Hawa dulu pada saat belum jatuh dalam dosa. Tuhan ingin membuktikan kesetiaan kita, apakah kita benar-benar bergantung, berharap kepada Tuhan. Itu sebabnya pada zaman ini sekarang pun Tuhan menginginkan jangan sampai ada satu dosa yang masih belum kita akui. Supaya kalau kita masih belum akui, berarti kita akan terhitung bahwa kita adalah orang yang masih berdosa. Itu sebabnya karena Tuhan inginkan kita semua diubahkan secara keseluruhan dalam kehidupan kita. Ini mungkin yang boleh saya berikan, sehingga kenapa harus sampai perbuatan itu yang dinilai, karena akan melihat apakah kita benar-benar berserah kepada Tuhan atau tidak. Apakah kita benar-benar beriman kepada Tuhan atau tidak. Karena ketika kita melakukan yang bertentangan dengan firman Tuhan, otomatis di dalam hati pun ada yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau hati kita tidak beriman atau tidak percaya kepada Tuhan, otomatis akan ada kesempatan di mana kita tidak melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Demikian yang boleh saya sampaikan. Kami persilakan bila mana ada yang ingin menambahkan. Ya, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk penjelasannya, Pendeta Jeremy. Ya, semakin kita melihat di sini, ya, bagaimana perbuatan itu juga penting, bagaimana juga iman itu penting, ya, karena katakan beriman tanpa perbuatan juga ya adalah sia-sia. Baik, saya mau melihat dulu bagaimana tanggapan dari Pendeta Jimmy ya, Pendeta Barat untuk pertanyaan yang kelima ya. Boleh kasih tanggapan Pendeta ya untuk pertanyaan yang kelima ini? Baik, terima kasih karena sudah bertanya ya. Pertanyaannya di dalam Pengkhotbah 12 ayat 14 dikatakan karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik
entah itu jahat. Ya, jadi pengadilan sekarang sedang terjadi sama seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Pendeta Jeremy. Pengadilan pra-advent atau sebelum Yesus datang kedua kali. Nah, lalu bukan berarti ketika kita sudah benar, sudah percaya ya, lalu kita itu akan melakukan segala sesuatu dengan bebas. Itulah sebabnya dikatakan di dalam ayat itu, Tuhan melihat perbuatan kita ketika kita baik atau kita di dalam apa tadi katanya? Perbuatan yang tersembunyi, ya, entah itu baik atau itu jahat. Jadi ada juga kadang-kadang orang yang munafik ya, di depan baik-baik, di belakang rupanya dia apa? Menusuk. Ya, jadi ini adalah perbuatan yang memang Tuhan perhatikan dari sorga. Di mana manusia itu sekarang ini sedang bebas melakukan segala sesuatu. Sehingga tadi dikatakan di dalam pertanyaannya, kenapa iman kita yang tidak dibawa ke pengadilan lewat ayat ini? Ya, kenapa perbuatan kita? Karena memang kita di dunia ini sedang melakukan perbuatan, dan perbuatan itu ada di dalam hidup kita, di dalam keimanan kita. Ya, iman dan perbuatan sebenarnya nggak bisa dipisahkan, karena iman dan perbuatan itu satu paket dia. Itulah sebabnya dikatakan dalam ayat lain ya, iman tanpa perbuatan adalah mati katanya. Karena kalau tidak ada perbuatan yang menyokong iman itu, ya tidak ada apa, tidak ada artinya. Sehingga perbuatanlah yang harus kita buat, yaitu perbuatan baik yang tadi itu. Bukan seolah-olah supaya kita selamat, tetapi adalah wujud nyata dari iman itu, yaitu perbuatan yang baik. Terima kasih, itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Baik, terima kasih untuk tambahannya ya. Tambahannya. Semakin kita diperkaya ya tentang bagaimana hubungan antara iman dan perbuatan. Nah, baik, masih ada waktu ya sebelum nanti kita akan tutup ya, kita masih mau dengar dulu ya untuk tanggapan dari pertanyaan yang kelima ini ya. Kita kasih dulu kepada Pendeta Pardosi untuk memberikan tanggapan mengenai pertanyaan yang kelima. Baik, terima kasih. Ya, jadi pengkhotbah pasal 12 dan 14 itu terkait juga kepada Wahyu pasal 20 ayat yang ke-12 dan juga ke Wahyu pasal 22 ayat yang ke-12. Kenapa perbuatan kita dibawa ke pengadilan? Karena itulah fakta hukum. Begitu kan. Saya kasih contoh sederhana. Orang yang di samping Yesus itu, yang mati di salib itu, apakah sudah ada perbuatan baik yang dia buat? Ada yang mau jawab? Yang Yesus katakan, pada hari ini aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan ada bersama dengan aku di Firdaus. Walaupun penjahat itu belum ada di sorga sampai sekarang, masih dikubur juga. Gitu. Tapi dia sudah dapat tiket VIP masuk sorga nanti waktu Yesus datang kedua. Tapi saya mau tanya kepada kita, apakah ada perbuatan baik yang dia lakukan? Sehingga dia lolos pengadilan begitu saja gitu. Cepat banget itu lolos pengadilannya itu. Ada perbuatan baik yang dilakukan? Tidak ada. Hah? Yakin tidak ada. Perasaan saya sih ada. Oh, iya. Pada saat dia mengaku ya, saudara? Ya itulah. Oh, iya. Jadi saudara itu kadang-kadang kita memahami perbuatan itu tindakan. Enggak juga. Tadi Roma 10 itu. Mulut, hati. Sinkron dia. Perbuatan baik secara tindakan enggak ada. Enggak ada. Dia hanya katakan begini. Jangan kita apa. Kalau kita ini layak mati. Tapi kalau Yesus ini tidak layak mati seperti itu. Kan itu dia ucapkan ya sama temannya. Artinya dia membela Yesus. Jadi ini semua di mulut saja ini. Belum ada tindakan. Belum ada. Dia membela Yesus, iya.
Kalau kita ini layak mati karena kita ini penjahat, tapi kalau Yesus tidak layak mati. Dan lain sebagainya. Ya. Nah, karena di Wahyu pasal 14 dikatakan, takutlah akan Allah, sembahlah Dia karena penghakiman sudah tiba kan? Nah, penghakiman itu apa yang mau dibawa dalam sebuah penghakiman? Ya fakta. Fakta apa? Fakta perbuatan. Tetapi saya tanya kepada kita, target daripada pembenaran itu adalah 100. Makanya 100 itu pembenaran. Targetnya harus 100. Manusia ini semua harus 100 kebenaran. Harus 100. Lalu diceklah di pengadilan. Pendeta Pardosi ini, setelah dicek-cek oleh catatan kehidupan, catatan dosa, ya, ternyata kebenaran saya itu cuma 30. Secara hukum saya ini benar atau salah? Target 100. Tapi saya hanya 30. Atau saya bikinlah supaya lebih baik hidup saya ini, masa 30 pendeta kebenarannya, kan rugilah. Saya bikinlah 99. Target berapa? 100. 100. 99. Udah bisa saya masuk surga? Belum. Nggak bisa. Nggak bisa. Tetapi penghakiman itu penting. Untuk siapa itu penghakiman penting? 1, untuk Tuhan. Karena Tuhan tidak mau memutuskan seseorang itu masuk surga atau tidak berdasarkan rekayasa. Karena Tuhan lebih cinta sama saya, datang pendeta muda Jeremy, tapi kan Tuhan pendeta Pardosi itu banyak dosanya. Udahlah, jangan kau banyak ulut, itu kekasih saya itu, biarin aja dia masuk. Nggak bisa, semua itu masuk surga itu harus ada faktanya. Nggak bisa begitu. Yang kedua, kenapa harus ada penghakiman perbuatan kita ini? Karena setan pun punya catatan. Dan setan menuntut itu sekarang. Ini kawan ini dosanya banyak. Kok bisa ini dapat VIP masuk surga? Itulah kira-kira kisah di samping penjahat di samping Yesus itu. Kok bisa ini? Ini catatannya ada loh ini. Ini penjahat ini. Sampai matinya ini karena kejahatannya. Tapi Yesus katakan memang betul. Dia orang jahat. Betul dia orang jahat. Tapi dia percaya kepadaku. Dan dia bertobat. Tapi dia belum bikin kebenaran. Nggak peduli. Nggak penting itu. Karena dia mau mati. Bagaimana dia mau bikin kebenaran? Ya kan? Jadi kenapa harus dibawa perbuatan? Karena itu fakta hukum. Keselamatan itu sudah dipegang. Tetapi sementara keselamatan sudah dipegang, maka fakta hukum harus dibawa. Apakah saudara bertahan di dalam keselamatan itu atau tidak? Pembuktiannya itu apa? Dilihatlah kehidupan kita ini. Oh, ternyata masih minus. Tetapi minusnya itu diakhiri dengan, karena kata Yesus, barang siapa yang bertahan sampai akhir. Ternyata minusnya itu diakhiri dengan percaya dia. Oh, jadi Pak Pendeta kita cobalah begitu ya, seperti penjahat di kayu salib itu. Di akhir. Ya, monggo aja kalau saudara sempat gitu. Tapi nanti kalau nggak sempat jangan salahkan saya ya. Saya akan hidup sejahat-jahatnya, nanti 5 menit sebelum saya mati saya bertobat seperti orang yang di samping Yesus. Ya monggo aja kalau saudara mau coba. Tapi nanti kalau nggak ketemu, ya jangan salahkan siapa-siapa gitu ya. Ya itu aja ya. Terima kasih banyak. Oke, baik. Untuk penjelasannya semakin kita terbuka dan semakin luas pemahaman kita. Oleh karena waktu sudah selesai ya, waktu kita sudah berakhir, maka kita minta Pendeta Jeremy untuk memberikan closing statement. Nanti kemudian disambung dengan Pendeta Pardosi memberikan closing statement. Baik, terima kasih sahabat konsep dimanapun berada yang tetap setia, kita boleh belajar bersama. Terima kasih untuk hamba-hamba Tuhan, sahabat-sahabat, abang-abang pendeta muda yang telah berikan tambahan, bahkan Pardosi, dan kita boleh sama-sama saling belajar. Di akhir dari pelajaran kita malam hari ini, yang saya mau sampaikan adalah kita manusia sangat dikasihi oleh Tuhan. Tuhan sudah berikan kesempatan kepada kita supaya kita beroleh jalan keselamatan. Dan kita boleh tahu itu dari Alkitab. Bahwa Tuhan
membenarkan ketika kita percaya, diperhitungkan kepada kita itu sebagai kebenaran. Dan berikutnya, kita akan diselamatkan bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan. Dan buktinya di atas hukum bahwa kita menurut kepada apa yang Tuhan perintahkan. Oleh sebab itu, biarlah dalam kehidupan pribadi kita semakin hari kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, dan Tuhan menyanggupkan kita untuk tetap hidup di dalam kebenaran yang Tuhan telah berikan. Demikian yang boleh saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih atas diskusi kita. Puji Tuhan, kita belajar tentang righteousness by faith dalam buku Kejadian ya. Seringkali orang belajar righteousness by faith itu langsung loncat buku Roma gitu ya. Sampai di buku Roma pusinglah dia, ya kan? Karena Martin Luther pun pusing. Ya. Tapi Tuhan menuntun dia untuk memahami pembenaran oleh iman dalam konteks buku Roma. Tapi sebenarnya di buku Kejadian, cerita righteousness by faith itu, keselamatan oleh iman, pembenaran oleh iman itu, justru di awal-awal buku Kejadian. Jadi saran saya kepada kita semua, termasuk para saudara-saudara yang sahabat konsep yang melihat dari Facebook, live, atau nanti di YouTube, belajarlah righteousness by faith itu dari pasal ketiga pertama dari Alkitab. Pengalaman Nuh, Henokh, Abraham, itu semua adalah righteousness by faith. Ya. Dan kiranya kita boleh memahami lebih sederhana tentang apa sih righteousness by faith itu. Tuhan siapkan keselamatannya karena itu sudah hilang. Jadi Tuhan harus siapkan kembali. Dan itulah namanya keselamatan itu hanya dari Tuhan saja. Ya. Lalu protokolernya saudara ikuti. Apa protokolernya? Barang siapa yang percaya. Ya. Yohanes 3:16 kan? Itu protokolernya. Barang siapa yang percaya, dia akan diselamatkan. Itu protokolernya. Setelah dia percaya, masuklah dia ini keselamatan itu. Dan setelah itu apa yang terjadi? Saudara harus hidup baik-baik saja. Bagaimana caranya hidup baik-baik saja? Turutilah perintah Tuhan. Apakah saya sanggup? Tidak sanggup. Kecuali saudara minta kuasa dari siapa? Dari Tuhan. Terima kasih. Selamat malam, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih ya. Kita sudah keras sekali menerima kabaran, pembelajaran materi pada malam hari ini ya. Baik, kita akan menutup ya, acara ini dan kita akan berdoa. Doa tutup dipimpin oleh Pendeta Muda Sabar Sianturi. Kita minta kesediaannya untuk memimpin doa tutup. Silakan di-unmute dulu, unmute. Belum terdengar? Atau mungkin tidak pakai. Lalu sekarang gimana? Boleh, siap. Ya, sudah. Dengar? Sudah. Oh, sudah. Ya. Oke, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas banyak berkat-Mu bagi kami. Kami boleh menyelesaikan seluruh rangkaian acara diskusi Alkitab dari mulai awal sampai akhirnya, dan juga di mana kami sudah juga berdiskusi tentang kebenaran firman Tuhan sehubungan dengan topik yang sudah dibawakan oleh Pendeta Jeremy Utajulu. Terima kasih Tuhan, oleh karena berkat kasihan-Mu lah kami boleh menyelesaikan seluruh rangkaian acara ini. Dan biarlah kiranya Tuhan segala firman yang sudah tertanam di dalam hati kami itu boleh bertumbuh berbuah, membuat hati dan pikiran kami menjadi baru, dan kami pun menjadi ciptaan yang baru yang bergantung kepada Kristus untuk keselamatan kami. Terima kasih Tuhan atas pernyataan yang indah. Terima kasih atas waktu yang indah yang telah kami terima. Terima kasih Tuhan atas banyak berkat yang selalu Engkau curahkan bagi kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih.
Demikianlah kita punya rangkaian pertemuan pada malam hari ini. Kami mengundang juga kepada sahabat konsep, ya, baik yang mengikuti Zoom maupun di Facebook ataupun YouTube, untuk mengikuti acara pertemuan kita pada minggu depan, ya, dengan pembahasan yang lebih menarik. Jangan lupa untuk tetap mengikuti, karena masih banyak lagi ya, pekabaran-pekabaran yang akan kita dengar minggu kita semakin dikuatkan oleh iman. Terima kasih telah bergabung acara ini yang melalui di Zoom ataupun di Facebook. Semoga kita akan selalu ya, memegang iman yang sudah kita yakin. Kita akhiri. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih semuanya.